Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Itu tadi secuplik video begitu ya yang menggambarkan kritikan dari generasi muda berkaitan dengan statement maupun juga pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan manfaat dari pajak dan juga wakaf yang kemudian ini disamakan. Pak Kiai, izin kalau kita melihat banyak respon ya ternyata ya yang kemudian ini muncul di permukaan, termasuk salah satunya muncul dari generasi muda yang tidak setuju bahkan mengkritik secara keras apa yang disampaikan oleh Menteri kita Sri Mulyani. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Ya, bahwa memang penting ya dalam pola komunikasi itu menjaga sensitivitas. Memang sangat sensitif sekali memang menyamakan term keagamaan dengan yang bukan keagamaan. Zakat itu adalah kewajiban dalam agama Islam, sementara pajak tidak. Dan rakyat sekarang ini sadar tentang pajak itu sangat berkurang. Karena khawatir dari pajak itu digunakan oleh oknum tertentu untuk dikorupsi dan lain sebagainya. Lah ini penting saya kira bagi pejabat publik untuk menjaga bahasa menyampaikan kepada publik. Baik. Jangan mengganggu pikiran dan perasaan publik. Kira-kira begitu. Baik, saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, sebenarnya risiko politik dan juga sosialnya ini sendiri seperti apa sih? Berkaca pada video yang tadi ya, ternyata juga muncul respon dari generasi muda begitu. Iya, kalau lihat apa yang disampaikan oleh generasi muda yang mewakili tadi, itu menggambarkan bahwa secara politik sesungguhnya mereka seperti ada protes gitu, keberatan bahwa bukan semata-mata istilah bahwa pajak sama dengan zakat, bukan, tetapi sesungguhnya dia memprotes kaitan dengan banyaknya pungutan pajak-pajak yang sekarang ini memang lagi digencarkan, diintensifikasikan lagi. Selama ini juga memang penerimaan negara kita ini sangat tergantung banget pada yang namanya pajak. Ya. Nah, di luar itu yang namanya PNBP itu kan makin hari makin menurun gitu loh. Jadi itu yang kemudian dimaknai seperti itu. Yang kedua bahwa secara sosial juga melihat bahwa seolah-olah bahwa elit-elit kita itu dalam memutuskan itu tidak bersifat partisipatif gitu. Artinya tidak melibatkan publik ketika kemudian merumuskan pajak-pajak apa yang sesungguhnya bolehkan, yang sesungguhnya nggak boleh gitu kan. Jadi harusnya publik itu dilibatkan. Karena itu pelibatan publik ini kan menjadi contoh di mana kemudian anak muda sekarang melihat bahwa apa yang terjadi di Pati dan beberapa daerah lainnya itulah sesungguhnya karena ketidakmauan elit-elit politik di daerah maupun di pusat di dalam melibatkan yang namanya publik sebagai pihak yang wajib membayar pajak, kira-kira seperti itu Mbak. Sehingga di sini adalah efek domino dari pernyataan ini adalah munculnya nanti ada rasa-rasa ketidaksukaan kepada pemerintah ketika pemerintah hendak menaikkan pajak atau pemerintah enggak menambah pajak-pajak lain yang kemudian yang muncul seperti di Pati dan daerah-daerah lain yang menganggap bahwa kenaikan pajak itu membebani mereka. Dan pajak itu dianggap kurang bermanfaat langsung untuk kepentingan mereka. Kalau itu yang terjadi, maka apa yang sesungguhnya di masyarakat adalah terjadi polarisasi yang ini sebenarnya tidak kita kehendaki sama sekali. Karena memang apapun yang terjadi bahwa sesuai Undang-Undang Harmonisasi Pengaturan Perpajakan, Undang-Undang nomor 7 itu kan sesungguhnya tahun 2001 ya, itu sesungguhnya kan bersifat wajib gitu, wajib dan tanpa ada imbalan, kira-kira seperti itu Mbak. Seharusnya apa yang harus dilakukan begitu ya oleh para pejabat kita untuk setidaknya memberi pemahaman bahwa pajak ini wajib bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa kemudian menimbulkan arti yang berbeda atau bahkan membandingkan dengan unsur-unsur agama seperti yang mungkin sudah kita ketahui bersama, Pak Trubus. Iya, yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan dialog publik, Mbak, melakukan konsultasi publik ketika hendak membuat satu pajak gitu, item pajak apa yang akan diambil, itu masyarakat harus diajak ngomong dulu, kemudian pemimpin ini atau elit-elit itu harusnya melakukan konsultasi kepada atasannya. Kalau bupati atasannya ya gubernur gitu, kepada gubernur, mewakili wakil pemerintah pusat di daerah kan namanya gubernur. Nah, di atas gubernur itu ada namanya Kemendagri ada Dirjen Bina Keuangan Daerah, itu misalnya itu diajak ngomong Mbak, kemudian dengan Dinas Perpajakan juga diajak ngomong kalau misalnya mau menaikkan pajak sekian, apa yang terjadi, bagaimana dampaknya, dan
sekali lagi bahwa masalah struktural harus hati-hati karena apa? Karena biasanya elit-elit itu memandang bahwa seperti yang di Pati kan cukup namanya dengan lurah, bupati, camat, ya pokoknya camat dan bawahannya atau malah paguyuban kemudian disebut Pak Sopati atau apa. Nah Baik, itu sementara mereka itu dihadapkan oleh situasi cuman yes aja, ya nggih gitu orang Jawa. Baik. Sehingga yang terjadi dia hanya patuh, tidak bisa membantah apapun. Jadi itu yang penting konsultasi publiknya, komunikasi Mbak. dengan masyarakat begitu ya. Saya kembali ke Pak Kiai, tadi sempat ada pertanyaan terputus di segmen sebelumnya. Jika masyarakat kita ataupun juga warga ini di tengah keterbatasan, kemudian mereka juga harus melakukan hal-hal wajib seperti kemudian membayar pajak, membayar zakat, semacam wakaf juga begitu ya. Ini apa yang harus didahulukan? Karena mereka juga harus paham bahwa seluruhnya ini kewajiban yang harus dilakukan begitu. Baik, saya kira yang paling penting bahkan yang wajib didahulukan untuk disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Muslim adalah pentingnya wajib bayar zakat. Karena kami yakin bahwa kekuatan zakat itu, kalau umat Islam yang sebegitu banyaknya di Indonesia ini, bayangkan jika sekian juta umat Islam ini sadar zakat, maka saya yakin akan mengalahkan pendapatan pajak. Masalahnya ini tata kelola zakat ataupun tata kelola pajak itu kan belum maksimal di Indonesia ini. Oleh karenanya harapan kami bagaimana sekiranya masyarakat itu sadar tentang zakat sekaligus taat pada aturan pemerintah. Baik. Pentingnya kelola zakat di sini adalah bagaimana masyarakat bisa memberikan zakatnya kepada lembaga amil zakat yang resmi yang sudah dapat rekomendasi atau SK dari pemerintah. Misalnya Basnas, Lazisnu, Lazisnu yang terpercaya. Oleh karenanya mungkin dengan lalu transparansi pengelolaan zakat itu. Baik. Kalau memang itu dilakukan, maka insya Allah maka zakat itu akan menjadi kekuatan besar bagi umat Islam di Indonesia. Syukur-syukur zakat itu dapat mengurangi pajak. Nah, misalnya ini pajaknya 100 juta. Baik. Nah, lalu ketika zakatnya udah dikeluarkan 50 juta, otomatis yang dikeluarkan hanya 50. Berkurang begitu Berkurang, ya? itu yang diharapkan. Baik, saya ke Pak Trubus kembali. Singkat mungkin Pak, kalau tadi sempat ada statement juga ya dari Pak Kiai bahwa nyatanya di Indonesia ini nampaknya pengimplementasian atau juga penyaluran pajak ini belum maksimal. Anda sendiri melihat apakah ini belum efektif juga atau bagaimana? Iya, memang belum efektif, Mbak. Belum efektif, belum transparan ya, belum terbuka bagaimana sesungguhnya pajak itu disalurkan kepada publik. Sehingga publik itu merasa bahwa membayar pajak ini bermanfaat. Akan tetapi memang menjadi akap cukup rumit ketika publik kemudian berasumsi bahwa membayar pajak itu kemanfaatnya berkurang atau kurang memberi manfaat bagi dia. Ini yang menurut saya memang ada komunikasi publik yang terus-menerus, di mana kemudian juga ada kolaborasi sinergitas ya antar pusat dan daerah, khusus di daerah sendiri misalnya melibatkan tidak hanya lurah ya, tetapi juga RT RW dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama juga, Mbak, komunitas-komunitas itu untuk mewajibkan terkait dengan pajak itu sendiri gitu loh, Mbak. Baik, terima kasih atas seluruh perspektif yang sudah diberikan kepada kami. Terima kasih waktunya Pak Trubus dan juga Pak Kiai yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya harapan kita yang terbaik ke depannya begitu ya, agar masyarakat ini diberikan pemahaman sesuai dengan apa yang kemudian ini harus mereka lakukan sepertinya. Dan tadi sudah dikatakan oleh Pak Kiai bahwa memang seharusnya bagi umat muslim ini yang didahulukan adalah zakat terlebih dahulu dan juga wakaf, baru setelah itu kewajibannya untuk kemudian ini membayar pajak begitu ya. Kita harapkan juga segera se-efektif mungkin. Terima kasih semuanya telah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam.